Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Tupande Karang Soramawigna. Saya dari kelas 8. Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita. Cerita ini diambil dari kisah nyata dari seorang pria yang merupakan pengusaha uang muda yang terkena karma. Percaya tidak percaya, karma itu ada. Roda akan terus berputar, dan terlepas dari itu, kehendak Sang Yang Widiwasa tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk percikan Sang Yang Widi tidak boleh bersikap sombong, bahkan hingga merendahkan orang lain. Terkadang beberapa orang lupa saat sudah berhasil memiliki segalanya dan berada di posisi atas, seolah berkuasa, sehingga timbullah sikap sombong pada diri. Namun, hal yang perlu disadari bahwa sikap sombong dapat membuat Sang Yawidi murka dan bisa mengembalikan keadaan dalam sekejap. Langsung saja kita ke ceritanya. Suatu hari, ada seorang pemuda. Dia merupakan pengusahawan yang sangat gigih dalam berbisnis dan meraih kesuksesan. Kesuksesan luar biasa itu yang didapatkan di usia muda. Tuhan memberikannya talenta sehingga berbagai kemudahan bisa dicapai dalam setiap langkahnya. Seiring berjalannya waktu, pemuda tersebut akhirnya mendapatkan proyek berskala nasional maupun kontrak internasional. Berkat kontrak tersebut, pengusaha itu pun sangat dengan mudah mendapatkan pinjaman bank dan sejumlah uang yang tidak sedikit. Dengan besarnya nilai kontrak tersebut hingga beberapa tahun ke depan dan tambahan mesin-mesin yang dibelinya dan dipinjam bank untuk usahanya, uangnya selalu berlimpah setiap hari. Karena dengan kepercayaan diri, perusahaan itu usahanya juga bertambah pesat karena perusahaannya menjadi semakin terkenal. Di samping limpahan karunia, kesuksesan dan hidup yang luar biasa, rupanya tidak dibagi dengan mental dan keimanan yang kuat. Bisikan-bisikan setan telah berhasil mempengaruhi dirinya. Tidak lain lagi, kesombongan telah mendekati pada diri perusahaan tersebut. Kesombongan itu tidak hanya dilakukan pada orang lain, namun juga dilakukan pada Tuhan. Pengusaha itu sering memamerkan barang-barang mewah pada teman-temannya sehingga mencemomoh orang dan meremehkan orang lain yang kurang beruntung. Selain itu, pria itu juga melupakan siapa yang telah memberi harta bendanya yang berlimpah. Dia enggak mau beribadah, sedekah atau berbagi kebaikan rezeki pada sesamanya. Sampai pada suatu hari, Tuhan benar-benar bertindak untuk memberi peringatan pada pemuda tersebut. Pada suatu pagi yang cerah saat dirinya tidur, terjadilah suatu bencana hebat di wilayahnya. Bencana tersebut telah merobohkan banyak bangunan termasuk tempat usaha pemuda tersebut. Alhasil, pria muda itu tercengang dan hanya bisa menangis melihat keadaan tempat usahanya telah hancur. Tempat usahanya rata dengan tanah. Mesin-mesin dan barang mewah juga telah ikut rusak sehingga tidak ada satupun yang terselamatkan. Alih-alih memikirkan tempat usaha telah hancur, pria itu pun kebingungan dengan cicilan bank dan denda perusahaan karena tidak mampu memenuhi kontraknya. Akan tetapi, semangat pria itu tidak menyurut, melainkan masih berusaha mencari bantuan kepada orang lain. Kedatik demikian,
tidak ada satupun yang bisa membantunya. Lantaran semua juga terkena dampak bencana tersebut. Pengusaha itu pun benar-benar frustasi. Tidak bisa bangkit karena memikul beban hutang dan tuntutan denda dari perusahaan. Mengingat kejadian tersebut, pria tersebut akhirnya sadar akan kesalahan besar yang dia lakukan dalam kehidupannya. Pengusaha muda itu lupa dari mana asal harta yang didapatkan dan lupa diri bahwa kesombongan hanyalah hak Tuhan. Demikian saja cerita dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau penempatan yang kurang bagus. Om Santi 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 Om.